Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini akan kita mulai pelajaran kita dengan pelajaran tematik, yaitu muatan IPS. Pada tema 1, subtema 2 hewan sahabatku. Nah, anak-anak ibu, mari buka buku paketnya subtema 2. Kita belajar tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Pada subtema 1, kita telah mempelajari negara-negara anggota ASEAN, termasuk keadaan sosial budaya negara anggota ASEAN. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara umum itu hampir sama, ya. Namun, masing-masing negara itu pasti memiliki ciri-ciri tersendiri pada kondisi geografis wilayahnya. Misalnya yang pertama, negara Indonesia. Indonesia kita kenal sebagai negara agraris, artinya negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Namun, bukan berarti masyarakat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertambangan, dan perikanan dapat ditemukan di Indonesia. Wilayah Indonesia juga dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya tambang maupun sumber daya kelautannya. Indonesia pun dikenal sebagai negara pengekspor timah, tembaga, besi, gas alam, nikel, ikan tuna, kopi, teh, dan kelapa sawit. Selanjutnya ke negara Singapura. Kegiatan ekonomi Singapura sedikit berbeda dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Singapura tidak melakukan kegiatan pertambangan dan juga pertanian karena terbatasnya wilayah yang dimiliki oleh negara Singapura. Meskipun begitu, Singapura negara yang maju di bidang industri, perdagangan, dan juga di bidang jasa. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan juga barang-barang konsumsi. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kita mempelajari negara Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia ini bekerja sebagai petani. Hasil utamanya yaitu padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan juga karet. Karet merupakan komoditas ekspor andalan Malaysia. Selain pertanian, penduduk Malaysia juga melakukan kegiatan industri, pertambangan, dan juga kehutanan. Malaysia merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia. Selanjutnya kita Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara berpendapatan per kapita tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah negara Singapura. Wilayahnya kaya akan sumber daya pertambangan, yaitu berupa minyak bumi dan gas alamnya. Selanjutnya ke Filipina. Perekonomian di Filipina ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan juga sektor industri. Komoditas ekspornya terdiri dari gula, kopra, kayu manis, nanas, dan biji besi. Filipina dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat abaka terbesar di dunia. Selanjutnya kita ke negara Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam bekerja sebagai petani, dengan penghasil utamanya adalah padi. Selain itu, di Vietnam juga melakukan kegiatan perkebunan, industri, dan pertambangan. Kegiatan industri Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban, sedangkan hasil pertambangannya berupa emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya yaitu berupa bambu, kayu, kayu manis, dan kina. Di bidang pariwisata,
dan jasa mendukung perkembangan negara Vietnam. Selanjutnya kita ke negara Laos. Sama seperti Vietnam, Laos juga mengandalkan kegiatan pertanian. Hasil utama pertanian Laos yaitu padi, kopi, kapas, dan jagung. Sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan. Selanjutnya negara Kamboja. Lembah Sungai Mekong yang subur dimanfaatkan penduduk Kamboja untuk bertani. Hasil utamanya yaitu berupa padi dan juga jagung. Kamboja merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah bertani. Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan juga terbesar ketiga di dunia. Oleh karena itu, maka negara Thailand ini sering dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Sungai Chao Phraya berperan penting dalam pertanian di Thailand. Selain pertanian, penduduk Thailand juga melakukan kegiatan pertambangan, perikanan, dan juga kehutanan. Dan yang terakhir adalah negara Myanmar. Perekonomian negara Myanmar ini bertumpu pada kegiatan pertanian yang berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Salween dengan hasil utamanya berupa padi. Myanmar termasuk salah satu penghasil padi terbesar di Asia. Myanmar terkenal dengan hasil ukiran kayunya, pemintalan sutra, dan juga permatanya. Nah, bagaimana anak ibu? Sudah paham kan tentang kegiatan perekonomian negara-negara Asia Tenggara? Hampir sama kan kegiatan perekonomiannya? Hanya sedikit perbedaannya. Itu semua tergantung kepada letak geografis negara tersebut. Nah, apabila anak ibu sudah paham tentang kegiatan ekonomi negara anggota ASEAN, selanjutnya anak ibu menyelesaikan tugas latihan dari LKS tema 1 subtema 2 yaitu halaman 63 bagian 2 dari nomor 1, 5, 6, 7, dan juga 9. Nah, pada saat ini ibu akan mengingatkan anak-anak ibu untuk menyimak kembali video pembelajaran kita agar bisa menjawab soal yang telah diberikan pada video ini. Ya, jawab baik-baik soal yang sudah diberikan guru pada pagi hari ini. Paham ya anak ibu? Silakan kerjakan di buku latihannya. Jangan lupa tulis soal langsung jawaban. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.